Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, membawa damai di hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir, membawa damai di hatiku. Haleluya, shalom, shalom Elohim, shalom, shalom Elohim. Haleluya, shalom. Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas, semuanya oleh berkat anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali pada pagi hari ini saya lewat udara berbincang-bincang santai, berbagi firman yang hidup dan berkuasa, yaitu firman Allah, yaitu pribadi Allah itu sendiri yang senantiasa memimpin kita agar kita berjalan di dalam kasih, di dalam kebenaran, di dalam kehendak Tuhan, agar kita orang yang berdosa, debu tanah, hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan, memerdekakan kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal, menguduskan kita orang-orang yang berdosa, agar kasih, kemurahan, anugerah Tuhan tercurah bagi kita, sehingga kita penuh berlimpah kasih karunia, penuh berlimpah anugerah, sehingga kita di tengah-tengah dunia akhir zaman yang gelap, yang penuh dengan kesusahan, manusia akan menjadi mementingkan diri sendiri, hamba uang, tidak peduli dengan orang lain, tetapi mereka hidup di dalam keangkuhan, dalam kesombongannya sendiri. Oleh mereka hidup di dalam daging, hidup di dalam nafsu-nafsu dunia yang membinasakan, yaitu nafsu-nafsu yang sia-sia, yang tidak membawa kepada kehidupan, tetapi membawa kepada kebinasaan, sebab dunia ini akan menuju
kepada kebinasaan bersama dengan segala yang ada. Tetapi firman Tuhan, kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya. Saudara terkasih, kerajaan Allah itu adalah kita sendiri, di mana firman Tuhan, Roh Allah itu bertahta di dalam hati kita. Firman Tuhan itu memimpin kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita, saudara terkasih, senantiasa hidup di bawah kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi, yang tidak terbatas kuasanya, untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan di dalam melawan segala tipu daya iblis yang senantiasa meluncur di waktu siang, di waktu malam, senantiasa setiap waktu. Jika kita tidak berjaga-jaga, jika kita tidak waspada, jika kita tidak bertekun di dalam doa, bertekun di dalam iman, di dalam firman Tuhan yang membawa kita pada kekudusan, masuk di dalam hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan, menerima kemuliaan Tuhan, sehingga kita menjadi umat yang pemenang, di mana sebagai umat pemenang kita akan menerima mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, di mana kita, saudara terkasih, nama kita tercatat di buku kehidupan. Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan mau berbagi firman, yaitu yang tertulis di 1 Korintus 3 ayat 11. Saudara terkasih, di mana setiap kita tidak bisa membangun selain kita membangun harus di atas batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yaitu firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara terkasih, tidak ada yang dapat meletakkan dasar selain pada Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, Yesus Kristus Tuhan adalah dasar bagi kita untuk membangun suatu bangunan, saudara terkasih, yaitu iman kita. Saudara terkasih, kita harus berakar, bertumbuh, saudara terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan, yaitu kepala, dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus, saudara terkasih, apapun kita menjadi anggota tubuh Kristus itu sangat berguna, saudara terkasih, baik tangan, baik kaki, mata, maupun apapun, baik jari-jari, semuanya itu mempunyai peran penting di dalam menjadi tubuh Kristus, mempunyai peranan, saudara terkasih. Ayat 12. Entah orang membangun di atas dasar emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak akan pekerjaannya masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah.
Jika pekerjaan terbakar ia menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Sebab itu saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita harus memperhatikan, kita membangun diri kita ini, saudara terkasih, apakah dari emas, apakah dari batu, atau dari permata, ataukah dari kayu, ataupun dari rumput kering. Karena jika kita membangun, saudara terkasih, dari rumput kering ataupun dari permata, semuanya pada hari Tuhan, saudara terkasih, akan dinyatakan, sebab semuanya akan diuji oleh api. Saudara terkasih, jika ia membangunnya di atas emas, permata, yaitu firman Tuhan, saudara terkasih, ia akan mendapat keuntungan. Tetapi jika ia membangun di atas rumput kering, saudara terkasih, kayu, saudara terkasih, ia akan terbakar dan akan mengalami kerugian. Tetapi mereka akan diselamatkan, tetapi seperti menyelamatkan dari dalam api. Saudara terkasih, sebab itu kita harus memperhatikan dengan apakah kita membangun iman kita. Saudara terkasih, kita bersandar kepada apa, saudara terkasih? Jangan kita bersandar kepada hal-hal perkara-perkara dunia ini, saudara terkasih. Jika kita, saudara terkasih, firman Tuhan, jangan menyangka kita berhikmat jika kita mempunyai hikmat dari dunia ini. Sebab baiklah orang yang berhikmat dari dunia ini, mereka menjadi bodoh agar mereka berhikmat. Sebab hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah Tuhan kita, saudara terkasih. Sebab Roh Allah mengetahui segala hikmat dan rancangan setiap orang, baik rancangan isi hati setiap manusia. Tuhan mengetahui, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, saudara terkasih. Begitupun juga bagi dunia, saudara terkasih, hikmat dari Allah itu adalah kebodohan bagi orang dunia, saudara terkasih, yang hidup di dalam roh-roh dunia. Hikmat Allah itu adalah kebodohan bagi orang yang berhikmat dari dunia, saudara terkasih. Sebab itu dunia dan kerajaan Allah itu sangat bertentangan, saudara terkasih. Sangat bertentangan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus mempunyai hikmat dari Tuhan. Kita harus membangun diri kita ini oleh hikmat dari Tuhan, saudara terkasih. Sebab apa, saudara terkasih? Jangan kita membangun gereja Tuhan ini, yaitu diri kita sendiri ini, saudara terkasih, dengan perkara-perkara yang duniawi saja, saudara terkasih. Kita membangun keangkuhan hidup, kesombongan hidup, saudara terkasih, di dalam bait Allah ini. Sebab firman Tuhan, saudara terkasih, berkata, kamulah bait Allah, di mana roh Allah itu ada, diam di dalam kamu. Di mana roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Kita inilah adalah bait Allah, dan kita telah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik Allah. Sebab itu firman Tuhan, barang siapa yang membinasakan bait Allah, maka ia akan dibinasakan oleh Allah. Sebab bait Allah itu adalah kudus. Bait Allah itu adalah tubuh kita, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus menjaga
bait Allah ini, tubuh kita ini di mana roh Allah ada, berdiam di dalam kita, saudara terkasih. Biarlah kita meminta hikmat yang daripada Tuhan, saudara terkasih. Jangan kita berbangga karena kita mempunyai hikmat dari dunia ini, karena semuanya itu adalah kebodohan bagi Tuhan, sebab hikmat dunia adalah kebodohan dalam pandangan Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita adalah bait Allah, saudara terkasih, di mana roh Allah berdiam di dalam kita. Dan biarlah kita membangun diri kita, saudara terkasih. Kita bangun kerajaan Allah. Jangan kita membangun kerajaan keangkuhan hidup, kerajaan kesombongan hidup di dalam diri kita. Karena apa, saudara terkasih? Bumi dan langit akan digoncangkan, saudara terkasih, agar tinggal diam yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah, yaitu kita yang mempunyai di dalam hati kita, di dalam hidup kita, yaitu roh Allah itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Sebab itu kita harus bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita harus hidup masuk hadirat Tuhan lewat firman-Nya, saudara terkasih. Dan biarlah kita semakin kecil, tetapi Yesus Kristus Tuhan bertambah-tambah besar. Bahkan kita menjadi hilang, saudara terkasih, tetapi Yesus Kristus yang bertambah besar di dalam kita, sehingga kita memuliakan Allah Bapa, karena kita berbuah-buah kebenaran, yaitu berbuah-buah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan di dalam kita untuk kemuliaan Allah Bapa. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan kita hanya suka minum susu, saudara terkasih. Sebab jika kita, saudara terkasih, masih ada iri, ada dengki, saudara terkasih, perselisihan, perseteruan, itu menandakan kita adalah manusia duniawi yang sukanya minum susu, saudara terkasih, hanya mau menerima berkat dan menerima berkat, dan yang disampaikan hanya berkat. Tetapi orang yang telah dewasa, makanannya adalah makanan yang keras, karena panca indera mereka telah terlatih, saudara terkasih. Orang dewasa, saudara terkasih, makanannya makanan keras, harus pikul salib, menyangkal diri, saudara terkasih, melayani Tuhan dengan menyangkal diri, pikul salib, saudara terkasih, seperti Yesus Kristus Tuhan. Kita harus menjadi sama dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan dalam penderitaannya, menjadi serupa dalam kematiannya, agar kita dibangkitkan pada kala Tuhan Yesus menyatakan diri kelak untuk membangkitkan orang yang mati dan memberikan keselamatan bagi kita. Saudara terkasih, betapa kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara terkasih, di akhir zaman kita adalah gereja Tuhan, di mana roh Allah itu berdiam di dalam kita, yang memerdekakan kita. Oleh sebab itu, saudara terkasih, jangan kita menyangka kita berhikmat kalau kita mempunyai hikmat dari dunia ini, sebab semuanya itu adalah kebodohan. Sebab hikmat dunia adalah kebodohan bagi Allah, saudara terkasih.
Sebab itu saudara terkasih, biarlah kita pada akhir zaman ini, masa-masa yang sukar saudara terkasih, kita lebih lagi bergaul lewat firman Tuhan, lewat Roh Kudus. Saudara terkasih, kita merendahkan hati, merendahkan diri. Saudara terkasih, iman kita bertumbuh untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebab itu kita harus membaca firman Tuhan agar iman kita bertumbuh bersama dengan firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, pribadi Allah itu sendiri. Saudara terkasih, sebab keinginan Tuhan kita mengalami semua janji-janji Tuhan, menerima kemuliaan, menerima mahkota. Kita mengalami janji-janji Tuhan itu, saudara terkasih, sebab janji-janji Tuhan itu betapa mulia, betapa mulia dan betapa berkuasa, saudara terkasih. Sebab itu mari kita di akhir zaman ini, semakin kita masuk dalam hadirat Tuhan, semakin kita membuka hati, merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Sebab kita adalah gereja Tuhan, di mana Roh Allah itu memerdekakan kita, berdiam di dalam hati kita. Roh yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Roh Allah itu sendiri, saudara terkasih. Sehingga kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, kita membaca firman, bertekun di dalam doa, merendahkan hati, merendahkan diri. Kita melayani Tuhan, saudara terkasih, bekerja untuk kerajaan Tuhan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan berkata, saudara terkasih, beritakanlah keselamatan hari demi hari, dan ceritakanlah kebesarannya bagi bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib bagi setiap suku-suku bangsa. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini, apapun keadaan kita, saudara terkasih, biarlah damai sejahtera Allah Bapa itu yang memerintah di dalam hati kita, dan kita berjalan dalam kekuatan kuasa Allah yang maha tinggi. Apapun masalah, persoalan, sakit, penyakit yang kita alami, biarlah kita menyerahkannya itu kepada Tuhan, dan biarlah kiranya kita datang kepada firman Tuhan, kita datang pada Tuhan. Biarlah oleh karena kuasanya, kasihnya, kita yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Saudara terkasih, sampai disinilah firman Tuhan. Diberkatilah kita yang datang di dalam Yesus Kristus Tuhan, di dalam namanya. Dan biarlah anugerah, kasih karunia, dan berkat, dan cinta kasih dari Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, menyertai kita dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Shalom.